Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsan Suryana. Saya dari kelas PJKR 5C. Di sini saya akan melaksanakan tugas yang terhormat Bapak Abdul Salam Hidayat SPD MPD, yaitu menjelaskan isi buku Manajemen Organisasi dan Sistem Pertandingan dari halaman 1 sampai halaman 30. Langsung saja, yang pertama ada manajemen. Menurut Draft dan Marchix tahun 1998 mengarahkan manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi secara efektif dan efisien, pengontrolan sumber daya organisasi. Yang kedua ada menurut Dewan Peninjau Manajemen Olahraga atau SMPAC. Manajemen olahraga sebagai ladang pembelajaran yang menawarkan latihan dan pendidikan spesialisasi yang dibutuhkan oleh individu yang mencari karir dalam banyak segmen industri. Nah, manajemen menunjukkan proses yang sedang berlangsung di mana manajer melakukan kreativitas, terjun langsung perawatan operasional, dan melakukan kerja pada organisasi. Melakukan koordinasi dan usaha kooperatif untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan untuk mencapai tingkat yang lebih baik lagi. Nah, yang kedua ada manajer. Manajer ini adalah seorang yang aktif secara khusus dan meruangkan bagian dari proses manajemen. Secara spesifik adalah seorang yang melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, mengorganisasikan staf, memimpin, memotivasi, sekaligus mengontrol sumber daya manusia. Nah, jadi manajemen atau manajer ini adalah seseorang ketua atau bisa dibilang pemimpin dari salah satu organisasi. Nah, kenapa sih kita harus mengejar karir di manajemen? Nah, salah satu alasannya yaitu karena gajinya lebih tinggi dibandingkan dengan posisi yang lainnya. Nah, selanjutnya ada prinsip manajemen dan struktur organisasi. Yang pertama, manajemen atau menerjemahkan struktur manajemen ke dalam bentuk grafik atau bagan organisasi. Contohnya bagan yang atas ketua, terus ke bawah ada wakil ketua, ada sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Yang kedua ada garis dan staf organisasi. Nah, garis dan staf organisasi ini adalah seseorang yang bertanggung jawab pada tugasnya atau tugas yang diberikan manajemen atau ketuanya. Yang ketiga ada struktur dan organisasi. Nah, struktur dan organisasi formal dan informal. Yang keempat ada struktur manajemen untuk program-program penjas. Struktur manajemen untuk program-program penjas ini contohnya di sekolah SD, SMP, SMK, dan lain sebagainya. Contoh di sekolah SD kayak ada kepala sekolah, terus wakil kepala sekolah, guru, dan lain sebagainya. Nah, lanjut, di sini ada administrasi sekolah atau administrasi olahraga. Pengertian administrasi olahraga adalah pelayanan kegiatan tata usaha kantor. Nah, contohnya seperti surat menyurat, mengetik dengan komputer, dan lain sebagainya. Lanjut, di sini ada motivasi. Motivasi menurut Stephen Robbins dan Timothy
uh, Junge memotivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuan. Nah, jadi motivasi itu adalah proses suatu yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuan. Dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk memudahkan pelaku atau manajemen dalam menyusun atau memanajemeni perusahaan yang dimiliki. Nah, jadi administrasi adalah suatu hal atau kegiatan untuk mempermudah suatu pencapaian tujuan. Nah, manajemen merupakan orang yang berusaha mencapai tujuan maupun keberhasilan melalui usaha kemampuan orang lain. Jadi manajemen itu mengatur atau bisa dibilang berhasilnya seseorang manajemen karena salah satu karena bawahannya atau orang di bawahnya. Tugas penting manajemen yang pertama, bekerja dengan melalui orang lain. Yang kedua, memadukan dan menyeimbangkan tujuan, menetapkan prioritas apa yang didahulukan. Jadi di sini seorang manajemen harus mempunyai kecerdasan apa dulu yang harus dilakukan. Yang selanjutnya ada mempertanggungjawabkan dan bertanggung jawab. Nah, jadi manajemen itu tanggung jawabnya sangat besar. Selanjutnya ada mediator atau penengah persoalan. Selanjutnya ada politis, seorang yang pandai berdiplomasi. Selanjutnya ada mengambil keputusan yang sulit. Nah, kegiatan manajemen yang pertama ada pribadi, kedua teknis, dan yang ketiga ada administrasi. Selanjutnya yang keempat ada interaksional. Nah, lanjut ke kinerja. Menurut Colquitt, kinerja adalah perilaku dari kontribusi karyawan baik secara positif maupun negatif untuk tujuan organisasi. Nah, bisa disimpulkan kinerja adalah kombinasi antara usaha dan kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang dicapai seseorang dan tidak terpisahkan dari kepuasan, motivasi, dan penghargaan. Jadi kinerja itu bisa baik dan bisa buruk tergantung dari hasil kinerjanya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kemudian saya ada pertanyaan untuk Bapak Abdussalam Hidayat SPD MPD. Yang terhormat, pertanyaan saya yaitu langkah-langkah apa saja untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh salah satu pelaku organisasi. Langkah-langkah manajemen yang harus dilakukan apa saja untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan atau yang dilakukan oleh anggota organisasi. Contoh seperti bagian dari bidang sponsor. Bidang sponsor ini tidak bisa mencari sponsor yang ditentukan
oleh manajer atau ketua. Jadi bagaimana langkah-langkahnya yang baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.